Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Untuk kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 3, yaitu masuk ke bab 4, makna Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Nah, sebelum kalian memulai pelajaran, kalian bisa menyiapkan buku agama Islam kalian, dibuka di bab 4, yaitu halaman 32. Selanjutnya kita lihat dahulu peta konsep. Peta konsepnya dapat kalian lihat di buku PI kalian di halaman 32. Nah, di sini kita akan belajar mengenai makna Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Lalu yang kedua, pengertian Asmaul Husna. Dan yang ketiga, lafal dan makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Nah, kita lanjut sekarang ke materi yang pertama ya, Nak. Next. Nah, di sini A, yaitu pengertian Asmaul Husna. Nah, kalian bisa membukanya di buku paket PI kalian di halaman 33. Nah, di sini, tahukah kamu apa arti Asmaul Husna? Nah, mungkin dari sebagian kalian ada yang masih ingat dan ada juga yang sudah lupa. Ayo, siapa yang masih ingat apa arti Asmaul Husna? Nah, jadi Asmaul Husna ini ada pengertian secara bahasa dan istilah. Yang pertama, misalkan menjelaskan secara bahasa. Nah, jadi Asmaul Husna ini dari bahasanya. Dari bahasa itu, kata Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu kata asma atau ismun, yang artinya nama-nama, dan al-husna, yang baik atau yang agung. Nah, ini ada di buku PI kalian di halaman 33. Nah, ini sudah Miss rangkum. Jadi secara bahasa itu Asmaul Husna ada dua kata. Apa saja itu, Miss? Nah, diingat ya, Nah. Yang pertama ada kata asma atau ismun. Asma atau ismun itu artinya nama-nama. Nah, yang kedua al-husna. Al-husna ini artinya yang baik atau yang agung. Lalu secara istilah, nah, di sini dijelaskan. Secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang agung dan mulia sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 99. Jadi, Asmaul Husna itu jumlahnya adalah 99. Nah, pasti kalian sudah ingat ya, Nak. Nah, ini jangan sampai lupa, ada secara bahasa dan ada secara istilah. Jadi, arti Asmaul Husna ini terbagi menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Nah, kalau bahasa terdiri dari dua kata, hanya sedikit kata-katanya kalau dari bahasa. Kalau secara istilah itu uraiannya sangat banyak, penjelasannya sangat banyak. Ini bisa kalian lihat di halaman 33. Jadi, Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang agung dan mulia dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 99. Kalian lihat ya, Nak, di halaman 33. Jadi kita sebagai seorang muslim akan menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dalil atas apa yang layak dikerjakan dan apa yang tidak layak dikerjakan, sehingga orang yang beriman jika memanjatkan doa seharusnya tidak henti-hentinya menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada ayatnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 180 sebagai berikut. Nah, di sini tidak tulis ya, Nak, ayat Al-Qur'annya. Kalian bisa dibuka di halaman 33 di yang paling bawah. Nah, di sini kalian baca ayatnya bersama-sama ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna wad'uuhu biha wazzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, di sini adalah surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Jadi di sini artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Nah, jadi Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik. Jadi Allah itu tidak mempunyai nama-nama yang buruk ya nak. Nah, dengan menyebut asma-asma itu berarti kita sama saja bermohon kepada Allah. Nah, bisa kita ketika kita selesai sholat, kita bisa dengan cara membaca Asmaul Husna sambil menghafal Asmaul Husna yang berjumlah 99. Oleh karena itu, jika kita telah mengetahui keagungan dan kemuliaan Asmaul Husna, kita akan menemukan keteguhan iman dan kualitas ketakwaan kita. Nah, lalu kalian jangan lupa membaca dan amalkanlah Asmaul Husna setiap hari. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya nak. Sekarang kita ke bagian B. Nah, di sini bagian B adalah lafal dan makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Nah, yang pertama kita akan membahas Asmaul Husna Al-Wahhab, artinya Maha Pemberi. Ini kalian bisa lihat di buku paket PAI kalian di halaman 34 dan 35. Jadi, Al-Wahhab ini secara bahasa yang Maha Memberi. Jadi, artinya Al-Wahhab itu secara bahasa adalah yang Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Nah, lalu secara istilah Al-Wahhab, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi segalanya. Tiada yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kaya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 64. Ini kalian bisa membaca ayatnya di halaman 35. Kita baca sama-sama ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yabda'ul khalqu summa yu'idduhu wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard a'ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Nah, artinya adalah, bukankah Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Apakah di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Nah, jadi di sini adalah tentang Allah Maha Pemberi. Ayat di sini menyampaikan Allah itu menciptakan makhluk dari permulaannya. Dari permulaannya apa? Seperti kita sebelum kita menjadi manusia dewasa, kita dilahirkan jadi dari bayi dulu. Nah, dari apa Miss bayinya itu? Nah, dari kandungan seorang ibu kalian. Di situ kalian menjadi sebuah janin. Ketika
janin kalian lahir menjadi seorang bayi dan menjadi anak yang pintar dan cerdas seperti sekarang. Nah, karena itu semua merupakan ciptaan Allah. Allah itu menciptakan makhluk dari permulaannya, maksud dari awalannya, kemudian menciptakannya lagi dan memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Nah, Allah itu artinya maha pemberi. Allah memberikan segalanya. Allah itu maha kaya terhadap semua makhluk. Makhluk Allah itu sangat banyak ya, nah, bukan hanya manusia. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Seperti apa, Miss? Seperti jin, malaikat, dan syaitan. Nah, itu tidak terlihat oleh kasat mata kita, karena kita hanya bisa melihatnya seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, Allah banyak menciptakan makhluk-makhluk di dunia ini. Nah, dengan itu kita sebagai manusia itu harus banyak bersyukur, karena Allah itu maha pemberi. Allah itu maha kaya memberikan segalanya kepada manusia dari langit dan bumi. Contohnya seperti apa, Miss? Wah, banyak ya, nak. Allah misalkan memberikan kita nafas, bisa bernafas, memberikan kita kesehatan. Lalu misalkan apa lagi? Ketika kita mau makan nih, sama Allah sudah disediakan makanan. Dari makanan tersebut, apa misalkan makanan tersebut ada nasi, ada sayur, ada daging, dan lauk yang lainnya. Nah, itu juga merupakan ciptaan Allah. Allah memberikannya semua yang ada di bumi ini untuk manusia menikmatinya, karena Allah itu maha kaya. Jadi tidak perlu takut dengan apa yang ada. Misalkan aduh, kita tidak punya uang nih atau apa. Nah, kalian harus tetap berusaha karena Allah yang maha memberi rezeki, maha kaya. Atau misalkan hari ini aku ingin jajan nih misalkan, tapi aku tidak membawa uang. Nah, lalu ketika itu ada guru kalian yang baik hati memberi kalian uang. Nah, itu sama saja pertolongan dari Allah. Nah, itu merupakan Allah itu maha pemberi. Lanjut yang ke bagian B, yaitu Al-Alim, artinya maha mengetahui. Nah, yang tadi Allah itu adalah maha pemberi, lalu yang kedua Al-Alim artinya maha mengetahui. Di bagian ini kalian bisa membuka di buku paket PI kalian di halaman 35. Jadi Al-Alim secara bahasa adalah yang maha mengetahui. Lalu secara istilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mengajari kita dengan pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia dan ilmu pengetahuan akhirat. Nah, jadi di sini ada sebagaimana kalimat bijak yang disampaikan ulama. Kalian bisa lihat di halaman 36. Kalimat bijak tersebut berbunyi, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa ma aradahuma fa'alaihi. Artinya adalah di sini siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia haruslah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat haruslah dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, kebahagiaan dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Nah, bagian ini bisa kalian lihat di halaman 35. Nah, jadi Al-Alim artinya maha mengetahui, ada secara bahasa dan istilah. Nah, pada kehidupan kita yang di era modern ini yang apa-apa serba canggih, tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Jadi tanpa ilmu kita tidak bisa menikmati kehidupan di dunia ini dengan sempurna. Sebab ilmu merupakan cahaya bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai manusia, sebagai umat Allah. Kita dapat menikmati ilmu tersebut dengan ilmu yang sangat canggih seperti sekarang nih. Contohnya ketika kita ingin menjadi dokter haruslah memiliki ilmu sehingga kita mengetahui tentang ilmu kedokteran. Misalkan lagi ilmu-ilmu yang lain,
dan itu dinamakan ilmu duniawi. Ketika kalian ingin menjadi dokter, misalkan kalian harus belajar tentang ilmu-ilmu kedokteran. Nah, itu merupakan contoh ilmu duniawi. Kemudian ilmu yang berhubungan dengan kepentingan akhirat. Nah, contohnya kita wajib memiliki ilmunya sehingga kita mengetahui tentang ilmu akhirat. Contohnya kita harus tahu nih tata cara sholat, tata cara wudhu bagaimana, terus puasa bagaimana, zakat, berhaji, dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk pengetahuan akhirat. Nah, kita mengerjakan sholat, haruslah mengetahui ilmu tentang sholat. Haji juga sama, harus tahu kita bagaimana caranya berhaji, dan begitu seterusnya ilmu-ilmu yang lain. Dalam mengerjakan ibadah-ibadah lainnya haruslah dengan ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu pengetahuan bagaikan tubuh tanpa nyawa. Jadi tanpa ilmu pengetahuan kita tidak mengerti arti dan tidak memberi manfaat bagi sekelilingnya, apalagi bagi dirinya sendiri. Nah, jadi dengan ilmu kita menjadi pintar, menjadi cerdas, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, seperti yang dijelaskan pada ulama tersebut nih. Jadi, siapa yang menginginkan nih kalian kebahagiaan dunia dan akhirat? Kalian harus mengejarnya dengan ilmu. Nah, jadi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita harus mempunyai ilmu, harus dengan ilmu. Jadi harus seimbang ya nak, ilmu duniawi dan juga ilmu untuk akhirat. Karena dengan ilmu kita menjadi pintar, bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan, makin berkembang ilmu kita, makin banyak ilmu yang didapatkan kita. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang mempunyai ilmu yang banyak, baik hidup pengetahuan dunia dan pengetahuan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu as-sami, artinya maha mendengar. Nah, ini bisa kalian lihat di buku PAI kalian di halaman 36 dan 37. Jadi as-sami ini secara bahasa artinya adalah yang maha mendengar. As-sami artinya yang maha mendengar secara bahasa. Lalu secara istilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar segala ucapan kita, baik secara lisan, berbisik-bisik, bahkan suara yang ada di dalam hati kecil kita yang seluruh makhluk tidak mampu mendengarnya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar ucapan yang lisan atau yang batin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Ayat tersebut ada di halaman 37. Kita baca bersama-sama ya nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ni'ma ya'izukum bi. Innallaha kana sami'an basir. Artinya adalah sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 58. Nah, jadi di sini adalah Allah itu adalah mendengar segala ucapan kita. Nah, yang seperti di sini secara istilah mendengar segala ucapan kita, baik secara lisan, berbisik-bisik, bahkan suara yang masih dalam hati kecil kita. Nah, seluruh makhluk itu tidak mampu mendengarnya, tetapi Allah mampu mendengarnya, baik secara batin yang kita ucapkan dalam hati, lalu secara lisan itu Allah mampu mendengarnya, karena Allah itu maha mendengar. Maka dari itu kita harus bagi makhluk Allah senantiasa berkata dalam lisan maupun dalam hati yang baik-baik, karena semuanya itu Allah mendengarkannya, sehingga setiap perkataan akan dimintai pertanggungjawabannya.
Nah, jika yang kita bicarakan yang baik-baik seperti ucapan thayyibah, seperti apa ucapan thayyibah, Mi? Seperti alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Nah, itu merupakan kalimat yang baik-baik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang banyak bagi kita jika kita mengucapkan atau membicarakan hal yang baik-baik. Begitu sebaliknya, jika kita ucapkan perkataan yang tidak baik atau yang buruk, yang jelek-jelek, akan mendapatkan dosa. Nah, lalu jadi di sini insan kami, coba kalian lihat di halaman 36. Ini kita diperintahkan untuk apa? Membacalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang bagus dan amalkanlah artinya dalam kehidupan nyata, maka kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi asami ini artinya Maha mendengar. Allah mengajarkan kita supaya apa? Nah, karena Allah Maha mendengar itu mengajarkan manusia untuk selalu mengucapkan hal yang baik-baik, hal yang positif. Nah, jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang buruk ya, Nak. Contohnya seperti apa? Ketika kalian dengan teman kalian di kelas, ketika misalkan kalian salah paham atau kalian berkelahi, nah itu tidak boleh misalkan mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak baik. Nah, itu karena Allah Maha mendengar. Nah, ketika kalian mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata buruk, kata-kata jelek, nah itu malaikat mencatatnya. Nah, itu akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, kita harus mengucapkan hal yang baik-baik, walaupun ucapan secara lisan ataupun ucapan secara batin dalam hati kita. Misalkan kepada orang siapa saja kita harus mengucapkan hal yang baik. Nah, kepada siapa saja? Seperti kepada orang tua harus dengan sopan santun yang baik berbicaranya, kepada guru kalian, kepada teman, saudara, kerabat, tetangga, dan sebagainya. Misalkan kalian mempunyai niat yang jelek nih, kalian ucapkan di dalam hati kalian, nanti habis ini aku misalkan mau pulang sekolah, aku misalkan diam-diam tasnya mau aku umpetin, misalkan teman kalian mau pulang sekolah, tas teman kalian diumpetin. Nah, itu tidak boleh, kalian sudah punya niat yang jelek. Atau misalkan ketika istirahat nanti, aku ingin ketika istirahat kelasnya kosong, aku ingin mengambil pensil atau pulpen teman kalian dengan cara diam-diam. Nah, itu kalian ucapkan dalam hati. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, itu sama saja kalian mengucapkan hal yang buruk dan membuat dan akan mendapatkan dosa, karena Allah itu Maha mendengar. Nah, seperti tadi Allah mendengar ucapan kita nih, baik secara lisan, berbisik-bisik, bahkan suara yang ada dalam hati kecil kita. Misalkan kalian sama teman kalian bisik-bisik, tidak suka dengan teman yang satunya bisik-bisikan, jangan berteman ya dengan si A atau si B. Kalian bisik-bisik terhadap teman kalian. Nah, itu Allah Maha mendengar karena kalian sudah berbuat buruk, mengajak kepada keburukan dengan cara bisik-bisik, mengajak temannya untuk tidak berteman dengan si A misalkan. Nah, itu juga tidak boleh ya dilakukan, karena itu semua akan mendapat dosa. Sebaiknya kita harus selalu menjaga ucapan kita, selalu mendengar segala ucapan kita, baik karena Allah itu mendengar segala ucapan kita, jadi kita harus berkata yang baik-baik, yang positif, dan jangan sampai kita berkata keburukan, karena semuanya itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan materi bab 4-nya. Nah, kesimpulannya bisa kalian lihat di halaman 37 dan 39. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama agung yang berjumlah 99 dan menjadi pedoman setiap orang beriman. Nah, ini jangan sampai kalian lupa diingat. Asmaul Husna ada secara bahasa dan ada secara istilah. Nah, itu kalian harus bisa membedakannya. Nah, jangan sampai keliru. Kalau secara bahasa seperti tadi ada 2 kata. Nah, kalau secara istilah yaitu nama-nama yang agung yang berjumlah 99 dan menjadi pedoman setiap orang beriman. Nah, lalu bermohonlah kepada Allah
dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kita harus banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir, menyebut Asmaul Husna sambil kita menghafalnya. Lalu kita misalkan harus meninggalkan nih orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, meninggalkan orang yang mengajak keburukan. Nah, itu harus kita hindari ya nak, jangan sampai kita mengikutinya atau menjelekkan nama-nama Allah. Nah, itu tidak boleh ya nak, karena Allah itu tidak mempunyai nama yang buruk. Allah itu mempunyai nama-nama yang agung, nama-nama yang bagus. Nah, disebutlah Asmaul Husna. Lalu yang pertama kita tadi telah mempelajari Al-Wahhab. Al-Wahhab apa artinya? Jangan sampai lupa ya nak. Al-Wahhab itu artinya Maha Pemberi. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Pemberi. Lalu kedua, Al-Alim artinya Maha Mengetahui, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mengajari ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan di dunia maupun ilmu pengetahuan di akhirat. Lalu yang ketiga, As-Sami artinya Maha Mendengar. Nah, ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar segala ucapan kita, baik secara lahir maupun batin, baik secara lisan maupun perkataan yang di dalam hati kita. Nah, yang tadi Allah pemberi. Nah, Allah itu Maha Kaya, memberikan segala sesuatunya yang ada di bumi ini untuk diturunkan terhadap semua makhluknya, kekayaan dari langit dan bumi. Nah, itulah ketiga tadi yang sudah kita pelajari tentang Asmaul Husna, pengertiannya. Lalu ada 3 Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Nah, selanjutnya di sini Miss akan memberikan tugas. Yang pertama tugas prakteknya ya menghafal 3 Asmaul Husna dengan artinya, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Lalu tugas buku paketnya mengerjakan buku PAI-nya di halaman 38 dan 39. Nah, setelah selesai belajar, jangan lupa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian penjelasan dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.